Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Ibu Jian Ramadona selaku dosen struktur data dan algoritma. Saya Imam Prakoso dari kelas IT 206. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang terkait dengan graf. Mohon izin share screen. Nah, ini jurnal internasional yang berjudul Harnessing Graph Neural Network to Predict International Trade Flows. Nah, ini jurnalnya dipublikasikan tanggal 7 Juni 2024. Nah, ini artikelnya tentang memanfaatkan graph GNN ya, Graph Neural Network untuk memprediksi arus perdagangan internasional. Di abstraknya kita lihat penulis ingin menunjukkan apa kekuatan prediksi dari GNN untuk mengestimasi nilai bilateral apa nilai bilateral uh, perdagangan ya, antar negara. Nah, ini penulis mengeksplor dua jenis GNN. Yang pertama ada GCN, ya, Graph Convolutional Network, dan satu lagi Graph Attention Network atau GAT, dengan mengaplikasikannya ke dalam data. Nah, di sini untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas GNN dibandingkan dengan tradisional machine learning ya, untuk memprediksi arus perdagangan internasional seperti random forest gitu. Nah, pendahuluan nih, the gravity model of international trade. Nah, ini metode yang biasa digunakan dalam mengukur atau memprediksi uh, perdagangan antara dua negara. Nah, ini dengan cara apa nilainya, dengan cara membandingkan nilai negara satu dengan yang lainnya dengan jarak antar negara tersebut. Jadi hanya faktor itu saja yang dihitung dalam penghitungan arus perdagangan. Nah, lalu ini hipotesisnya adalah, hipotesis artikel ini bahwa GNN lebih superior prediktif, lebih akurat dalam memprediksi nilai internasional trade flows-nya, ya, perdagangan internasionalnya, dibandingkan dengan random forest yang sudah diketahui mempunyai kemampuan untuk mengcapture ya, mengambil nilai yang lebih kompleks gitu, untuk mempresentasikan nilai dari perdagangan global tersebut. Related work, jadi untuk memprediksi perdagangan arus arus perdagangan internasional ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu gravity model of international trade, yaitu dengan ini formulanya, yaitu ini FIJ ini nilai arus perdagangannya antar kedua negara I dan J dengan rumus G, di mana G ini konstanta, M-nya ini nilai negara negara I dan nilai negara B dikalikan. Ini bisa jadi biasanya dari GDP-nya ya, gross domestic product, atau PDB dalam bahasa Indonesia, produk domestik bruto, dibagi dengan jarak antar kedua negara tersebut. Seperti itu. Ini namun metode konvensional ini tidak dapat menghandle data dengan kardinalitas yang besar. Jadi hanya
2 itu cuma ini saja yang dijadikan nilai arus perdagangan global tersebut antara dua negara, seperti itu. Yang kedua ada metode random forest ya, ini menggunakan machine learning random random forest. Nah, di sini random forest teknik ini bisa menggunakan apa? Bisa menghandling ya, menggunakan kategori dan data yang berkelanjutan seperti itu, dan juga dapat menggunakan berbagai macam dataset. Namun random forest ini memiliki kelemahan di ekstrapolasinya seperti itu. Jadi semakin banyak fitur-fiturnya yang variabel-variabel untuk penentu arus perdagangan, dia akan semakin berat dan semakin melemah seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada grafik ya, kayak graph neural network. Ini metode grafik di mana dia aplikasinya, setiap node dalam grafik itu mempresentasikan individual countries ya. Individual countries itu ya berupa nilai GDP, GDP GDP per kapita dan sama demografinya seperti itu. Dan sementara di edge-nya, di bagian edge-nya itu dinotasikan sebagai relationship-nya itu eh, termasuk perdagangannya seperti apa, terus jaraknya, dan bagaimana perjanjian antar kedua negara tersebut seperti itu. Nah, ini ada beberapa artikel-artikel yang sudah menggunakan GNN sebagai modelnya, model pendekatan. Lumayan banyak. Nah, kita masuk ke metodologi sekarang. Metodologi yang pertama yaitu untuk data collecting ya. Data collecting ini data sumbernya dari database, ini menggabungkan database UN Comtrade ya dengan data CP Gravity Data dan juga dengan data World Bank Data, dan ini di basisnya adalah data UN Comtrade ini. Lalu tahap-tahapan prosesnya antara lain, pertama data integrasi, data cleaning, fitur seleksi, memilih fitur, terus mempresentasikan grafnya, habis itu normalisasi, setelah itu train and test ya, itu uji coba aplikasinya. Ini penjelasannya terkait tahap-tahapan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke graf konstruksinya, konstruksi grafiknya seperti apa. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi nih, konstruksi grafiknya, di mana notesnya ini nilai dari negara negara A, dan ini nilai dari negara B ya. Ini nilai negara A-nya, eh, populasinya berapa, terus GDP per kapitanya berapa, dan juga nilai GDP itu sendiri. Dan di sini nilai H-nya yaitu nilai commodity cost, nilai ekspornya berapa, dan jaraknya antar kedua negara tersebut seperti itu. Nah, seperti ini gambaran grafnya ya. Di sini T0 T1 ini menggambarkan tahun tahun perdagangan tersebut, perdagangan internasional tersebut seperti itu. Nah, ini model trainingnya. Jadi eh, sudah pernah ada artikel ya yang membahas terkait membandingkan random forest dengan metode yang konvensional tadi, bahwa di sini sudah terbukti random forest lebih unggul ya, demonstrasi. Nah, penulis menemukan random forest model lebih unggul sebenarnya dalam menilai uh,
hubungan dagang internasional seperti itu. Jadi ini yang dipakai. Nah, sekarang di artikel ini, di jurnal ini adalah yang dibahas nanti perbandingan antara RF dan metode GNN. Nah, GNN sendiri dibagi dua, yaitu ada dua metode lah GNN yang model grafik, ada Graph Convolutional Network. Ya, ini salah satu bagian dari salah satu model dari GNN tersebut. Ini rumusnya. Lalu yang kedua ada GAT, Graph Attention Network. Nah, ini perbedaannya antara GCN dan GAT adalah kalau GNN itu hanya mempertimbangkan nilai pengekspor, sementara kalau GAT ini mempertimbangkan nilai pengekspor dan juga tujuan ekspornya, seperti itu. Nah, ini kalau yang ini nih codingnya ya pseudocode ya, untuk dimasukkan ke dalam aplikasi seperti itu, algoritma algoritma untuk dimasukkan ke dalam aplikasi. Ini untuk yang GNN, yang bawah ini untuk GAT seperti itu. Nah, ini hasil hasil uji cobanya ya, hasil hasil penelitiannya. Nah, ini pertama di experimental setup. Nah, setup yang menggunakan AI ya, dengan DJL library versinya versi 1.1.3. Lalu nah ini hasil eksperimennya. Nah, ini untuk mengevaluasi performa performa model-model tersebut, di sini mencoba menggunakan variasi metrik ya. Yang pertama ada mean square error, mean absolute error, R square value, mean absolute percentage error, dan mean percentage error gitu. Nah, ini jadi untuk menguji coba nih, semakin kecil nilai errornya berarti model tersebut semakin bagus seperti itu. Lalu nah nanti ditampilkan di tabel 4 ya. Di tabel 4 ini sudah saya tandai juga bahwa resultnya di GAT model dengan fitur yang ditambahkan lebih akurat dalam memprediksi nilai ekspor seperti itu. Overall, secara keseluruhan RF model memang memperlihatkan performa yang kuat ya di dalam terms MAE, MAP, dan MP. Namun GAT lebih mengungguli RF dalam MSC dan R square value seperti itu. Nah, ini keunggulannya untuk related to export ya, untuk yang sudah, nah ini kalau ini sudah berlalu ya, nah ini untuk prediksinya, dan dapat kita lihat sendiri nih, memang untuk yang awal-awal RF lebih unggul daripada GAT ya. Namun di yang belum yang belum terlihat, GAT mengungguli RF dan juga GCM sendiri. Namun secara keseluruhan kebetulan RF model ini performanya bagus untuk kriteria tertentu. Nah, namun GAT model mengungguli RF di critical performance metric seperti MSC dan R squared value. Fitur-fitur penting untuk menganalisis RF, PCN, dan
dan BAT model review distributives ya. Ini jadi eh, model RF, BCN, dan GAT itu punya keunggulan di masing-masing prioritasnya, punya prioritas tersendiri lah dalam memprediksi internasional model seperti itu. Dan dilihat kalau RF ini lebih mengungguli dalam hal commodity code, di mana jenis barangnya itu yang akan dinilai lebih lah, model RF ini, dan mengesampingkan uh, nilai populasi dan jarak antar kedua negara tersebut. Kalau GCN ini modelnya lebih pendekatan yang seimbang. Prediksinya seperti apa, dia agak seimbang prediksinya seperti itu. Nah, ini lebih seimbang. Nah, kalau GAT ini yang paling seimbang dengan memperhatikan fitur-fitur yang ada, seperti dengan mengintegrasikan kondisi ekonomi, demografinya, dan juga temporal dynamicsnya seperti itu. Nah, ini bisa dilihat di tabel ini ya. Ini yang RF lebih unggul, di sini lebih balance seperti itu. Sementara kalau RF itu lebih pendekatan yang secara langsung ya. Sementara GCN dan GAT ini lebih melebar gitu. Apa hubungannya, konteksnya itu lebih melebar untuk menentukan arus perdagangan global. Importance of metals. Ini di sini penulis menemukan bahwa GDP, GDP per kapita dan jumlah populasi juga mempunyai pengaruh terhadap apa pola perdagangan, pola perdagangan global. Negara dengan ekonomi yang lebih besar, populasi yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih apa, sebenarnya lebih aktif dalam uh, perdagangan global ya, seperti itu. Dengan menganalisa potensi ekspor produk, potensial ekspor revenue. Nah, dengan menganalisa potensial ekspor produk ini bisa kita apa membuat kebijakan seperti itu, bisa mengidentifikasi keuntungan dalam menentukan apa kebijakan ekspor luar negerinya untuk dapat meningkatkan ya keuntungan yang lebih optimal ya untuk dalam kegiatan ekspor ini. Nah, ini dalam percobaan ini penulis memilih Estonia, Brasil ya, untuk studi kasus, untuk jadikan negara studi kasus seperti itu. Nah, ini prediksi prediksi apa negara Estonia, Estonia, oke. Estonia predicted export ya. Prediksi ekspor Estonia. Estonia itu ada di sekitar sini nih. Nah, dalam hal obat-obatan seperti itu. Ini Brazil, ini Brazilnya di sini. Nah, ini prediksi untuk medical export medical instrumen. Itu ada India, prediksi India
mengekspor laptop dan komputer lebih luas cakupannya. Itu ada Malaysia juga, Malaysia mengekspor obat-obatan gitu, seperti itu. Nah, kesimpulannya eh, analisa ini merupakan pelopor pengaplikasian machine learning untuk menghandle kompleksitas dalam menganalisa ribuan produk untuk menjadi single model gitu. Kita menggunakan uh, kemampuan AI canggih untuk memprediksi nilai nilai antar negara tersebut. Berdasarkan perbandingan kasus yang dengan RF model, penulis menunjukkan bahwa membuktikan bahwa KNN model lebih unggul dari RF model dalam kekuatan memprediksi arus perdagangan global seperti itu. Sepertinya cukup sampai di sini review kita kali ini terkait dengan memprediksi hubungan ekspor ya, memprediksi hubungan arus perdagangan internasional menggunakan metode grafik neural networks ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.